Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabi ikhwani amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya dan bahkan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sekarang kita berada di bulan yang baru, yakni bulan Zulqa'dah tahun 1445 Hijriah, bertepatan tanggal 10 Mei 2024 Masehi. Dan ini bulan Zulqa'dah termasuk di antara bulan-bulan haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, "Inna iddata syuhuri indallah isna asyar." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala membawakan riwayat mengenai ayat ini bahwasanya 4 bulan di antara 12 bulan itu adalah bulan haram, yakni yang kita berada di saat ini bulan Zulqa'dah berturut-turut Zulhijjah, Al-Muharram dan satu terpisah yaitu bulan Rajab. Dan di sini para ulama menjelaskan bahwasanya di bulan-bulan haram maka apapun yang Allah mudahkan, yang Allah berikan kita taufik untuk beramal saleh, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang yang terjerumus di dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga dilipat gandakan hitungan dosanya. Maka di ayat ini disebutkan juga di tengah-tengahnya, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzolimi dirimu sendiri, yaitu dengan melakukan pelanggaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Zulqa'dah termasuk dari bulan-bulan yang sebagian saudara-saudari kita Allah undang menjadi duyufur rahman, yakni tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Maka kita saksikan bagaimana sebagian kaum muslimin sudah bersiap-siap, dan untuk kita di Pekanbaru ini ada keberangkatan tanggal 19 hari Ahad depan, insyaallah hari Ahad besok satu lagi itu ada keberangkatan. Dan bagi kita yang istilahnya ada luang waktu, maka gunakanlah kesempatan itu untuk bisa melepas saudara-saudari kita, handai tolan kita, jamaah kita untuk menunaikan ibadah haji. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menuntun rombongan ingin melakukan ibadah umrah, dan Nabi pun sebagaimana terjadi pada Umar bin Khattab, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, istilahnya berbicara kepada Umar, jangan lupakan kami di dalam doa. Jadi boleh meminta doa kepada orang-orang yang Allah jadikan di tahun ini menjadi tamunya. Mudah-mudahan Allah mudahkan juga kita bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dan ada satu lagi syariat yang kita ingatkan juga, bahwasanya di bulan Zulhijjah tersebut bagi yang tidak berangkat haji
maka ada namanya ibadah kurban. Mungkin masjid kita, Masjid At-Taqwa ini ada, dan ini mungkin tahun pertama untuk melaksanakan ibadah kurban, dilihat dari pengumuman tersebut. Maka bagi yang ada diluaskan rezekinya, hendaklah mendaftar untuk melakukan ibadah kurban. Itu sedikit yang bisa kita ingatkan mengenai ibadah-ibadah yang semuanya itu zalika mayyuzim syairillah. Jadi itulah perintah-perintah Allah, dan bagi siapa yang mengagungkan syariat Allah, maka ketahuilah itu berasal dari min taqwal qulub, dari ketakwaan hati. Jadi bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu hadir dari ketakwaan yang berada di dalam hati, sebagaimana nama masjid kita ini, Masjid At-Taqwa. Jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran di setiap Jumat yang sudah dimulai, alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat, itu sudah dimulai di mushola kita yang tidak jauh dari sini, Nurul Falah, yang membahas tentang sirah nabawiyah, perjalanan Rasul yang agung, kehidupannya mulai dari lahir sampai detik-detik wafatnya. InsyaAllah akan kita pelajari bersama-sama. Dan di bulan Sya'ban itu terakhir kita telah membahas sampai ke peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu yang terakhir di pertemuan yang ke-12. InsyaAllah di pertemuan yang ke-13 ini kita akan mulai ke pembahasan yang baru, yakni pembahasan Bai'at Aqabah Ula. Itu terjadinya Bai'at Aqabah pertama. Namun sebelumnya kita mengingatkan kembali, dan ini di awal-awal kajian di mushola kita di Nurul Falah, kita ingatkan bahwasanya pembahasan pelajaran sirah nabawiyah ini adalah salah satu pelajaran-pelajaran yang penting di dalam agama kita. Di antara yang paling pokok, usul tentu akidah, itu yang paling utama, karena di situ kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yaitu mempelajari bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di sepanjang hayatnya untuk menjadi pelajaran bagi kita, untuk menjadi pelajaran bagi kita. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengemban risalah yang Allah embankan, yang Allah pilih beliau untuk mengemban amanah tersebut, risalah nubuwah. Alhamdulillah itu sampai sekarang dan sampai akhir zaman, ajaran yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam terima dari Jibril langsung dari Rabbul Alamin itu akan tetap ada. Seandainya ada suatu kaum yang tidak mau, enggan menerimanya, maka Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Sebagaimana kita ketahui awal asal muasalnya orang-orang Quraisy di Mekah enggan menerimanya. Nabi berusaha berdakwah ke dekat-dekat daerah-daerah sekitar seperti ke Taif dan daerah-daerah sekitar tersebut, juga ditolak. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan Mekah untuk hijrah ke kota Madinah. Dan ini adalah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi dan para sahabat di awal-awal turunnya wahyu sampai akhirnya Islamnya seluruh jazirah Arab. Awalnya mereka paganisme, menyembah berhala, dan alhamdulillah setelah itu tidak ada satupun berhala yang berada di Masjidil Haram. Itu tepatnya terjadinya di peristiwa Fathu Mekah. Masyarul muslimin rahimanillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab,
laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Rasul itu uswah, suri tauladan yang baik. Apapun bentuknya, sebagai apa, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang pemimpin, sebagai orang yang berada di masyarakat, maka patokan kita, suri tauladan kita adalah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tidak bisa sepenuhnya mengikutinya, namun dengan mempelajari sirah nabawiyah atau mungkin di kitab-kitab yang lainnya, kitab hadis yang menggambarkan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga bisa menambah pengetahuan kita untuk mengikuti Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika di zaman tabi'in, para tabi'in bertanya kepada para sahabat untuk menceritakan bagaimana sosok yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak sanggup mereka, banyak di antara mereka tidak sanggup untuk menceritakan bagaimana sosok Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada ketika ditanya, mereka di antaranya menangis. Ada ditanya yang lainnya, mereka menjawab, bagaimana kami menceritakan sesuatu yang lebih indah dari alam semesta. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala menukilkan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh, jadi Allah Subhanahu wa taala yang langsung memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, langsung memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak, budi pekerti, perangai yang sangat agung. Di situ dibawakan oleh Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ada riwayat kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Dan ulama menjelaskan bahwasanya Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang berjalan. Apapun perintah di dalam Al-Quran, seperti perintah bertakwa, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi yang pertama yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu sebaliknya, apapun larangan yang terdapat di dalam Al-Quran, maka Nabi yang pertama untuk menjauhinya. Sehingga cocoklah apa yang diungkapkan oleh ulama kita, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah praktek dari, atau dengan diistilahkan tadi, Al-Quran berjalan. Di keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan isi-isi kandungan Al-Quranul Karim. Jangan kita, misalnya kita sudah belajar di masjid kita ini atau di majelis-majelis yang lain, ada pelajaran akidah, ada pelajaran fiqih misalnya atau yang lainnya, sehingga kita menganggap remeh pelajaran sirah nabawiyah. Tidak, sesungguhnya pelajaran sirah nabawiyah merupakan mukjizat. Kenapa mukjizat? Selama Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, terutama dimulai dari turunnya wahyu hingga wafatnya, itu adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita umatnya. Bagaimana problema yang ada di kehidupan itu bisa terjawab dengan apa yang ada, yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit muqaddimah untuk melanjutkan kembali ke pelajaran kita. Mungkin kita lanjutkan saja di pembahasan di Nurul Falah. Adapun maraji' yang kita pakai yang terutama adalah yaitu Ar-Rahaikum Makhtum yang telah disusun oleh ulama kita Syekhur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan alhamdulillah itu sudah ada terjemahannya. Mungkin bisa dimiliki atau diunduh PDF-nya juga ada bagi yang ingin lebih mengetahuinya. Dan masih banyak
sirah-sirah yang lain yang kita ketahui, sirah Ibnu Hisham dan yang lainnya, dan itu juga bermanfaat. Di suatu majelis pernah kita bertanya kepada jamaah, dan kita mayoritas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengakui cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita lontarkan pertanyaan kepada jamaah, di antara antum yang hadir, adakah yang pernah tamat membaca sirah nabawiyah dari awal sampai akhir? Waktu itu sengaja kami lontarkan, dan sangat sedih, pilunya hati, tidak ada satupun yang mengangkat tangan. Tidak ada satupun mengangkat tangan. Di masjid kita ini tidak perlu kita lontarkan pertanyaan itu, karena bagi ikhwan atau akhwat yang sudah mengaji, mungkin alhamdulillah kami yakin di antara antum atau antunna sudah ada yang menamatkannya. Dan aib bagi kita apabila belum pernah menamatkan sirah nabawiyah. Aib bagi seorang yang mengakui cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi belum pernah menamatkan membacanya. Mungkin untuk kajian terlalu panjang, ada masa lebih dari setahun mungkin, sedangkan ini saja sudah pertemuan ke-12 yang kita bahas. Itu selang-seling biasanya di Mushola Nurul Falah, itu pekan genap, pekan kedua, Jumat kedua dan Jumat keempat. Ini Allah Ta'ala alam, kita berusaha untuk meringkas agar apa yang telah ditulis oleh ulama kita itu bisa kita pahami. Mungkin tidak semuanya per halaman kita jelaskan, tetapi kita ambil poin-poin pentingnya, dan itu mudah-mudahan membekas di dalam jiwa kita, membuktikan akan cintanya kita kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimanikumullah, kita lanjutkan perjalanan kita, dan kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita untuk membahas ini, kemudian memberikan kita kesabaran di dalam sesama belajar, baik kami yang menyampaikan dan antum yang mendengarkan. Karena apapun jenisnya, belajar itu butuh kesabaran. Karena kalau kita tarik kembali di firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sumpah dari iblis ketika dia dikutuk, dikeluarkan karena tidak patuh terhadap perintah Allah, diperintahkan untuk sujud, fasajadu, malaikat semuanya sujud, fasajadu illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara, karena dia enggan, sombong dan enggan. Maka ketika itu iblis dikutuk, namun dia bersumpah, dia minta waktu agar diundurkan sampai hari kiamat. Iblisnya, adapun setan adalah dari golongan jin yang jahat, maka dia bersumpah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, la ughwiyannahum ajmain, akan disesatkan seluruh keturunan anak cucu Adam. Salah satunya dipalingkan dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari disiplin-disiplin ilmunya, mempelajari akidah, dan terutama bahasa Arab. Itu sengaja dipalingkan oleh iblis, karena jika kita mahir berbahasa Arab, mudah kita memahami kitab Allah, mudah kita memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sejak kami mengetahui, bagi yang tidak di pondok, bagi kita-kita bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkeluarga atau tidak di pondok, tidak mencicipi belajar di mahad atau di universitas jamiah Islam,
itu biasanya terjangkiti penyakit muntaber, penyakit mundur tanpa berita. Itu semuanya, dan itu telah kami saksikan dari tahun 2005 atau 2006. Itu semuanya mendaftar awal-awal, yang hadir 25 atau 30. Dengan berjalannya waktu, nanti masuk setelah nahwu belajar pula sorof, tasrif, ada hafalannya. Dorobu misalnya di store, itu besok nggak ada yang datang lagi, besok nggak ada yang datang. Jadi ini sedikit motivasi bagi kita semuanya, bahwasanya kita harus belajar sabar. Dan tidak tertutup kemungkinan kalau kita membaca, sebagian ulama kita itu mulai belajar di usia yang senja, seperti di umur 50 tahun mereka mulai belajar, tetapi belajarnya bukan seperti belajar kita. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga Allah angkat, Allah titipkan ilmu di dalam dada mereka. Dan bahkan di antara mereka latar belakangnya ada yang penyamun, perampok, seperti Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Awalnya dia perampok, penyamun yang ditakuti di daerah padang pasir. Setiap kabilah-kabilah yang lewat diambil dagangannya, diambil barang-barangnya, sehingga dia terkenal. Lalu akhirnya Allah berikan, dengan suatu kisah yang kita pendekkan saja, Allah berikan hidayah di dalam hatinya, lalu dia belajar agama Allah, akhirnya menjadi salah seorang kibar dari generasi tabi'in, Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala, sesuai dengan apa yang telah disabdakan Nabi, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi bagi siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada satupun yang menyesatkan, dan bagi siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk. Taib, ikhwani fiddin rahimanillah, kita di pertemuan yang ke-13 ini memasuki poin bai'at aqabah pertama. Bai'at aqabah pertama, yang mana sebelumnya ada utusan 6 orang dari Yathrib, Madinah, sebelum Nabi SAW hijrah. Itu namanya Yathrib, 2 suku besar yang ketika itu senantiasa berperang, yaitu Aus dan Khazraj. Dan alhamdulillah, dengan diutusnya Nabi SAW, Nabi hijrah, mereka menjadi bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah berikan di dalam hati mereka ikatan iman, persaudaraan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan terhadap orang-orang sesama Ansar saja, begitu juga dengan orang-orang yang hijrah, orang muhajirin dari Mekah ke Madinah. Jadi di tahun ke-11 kenabian ada 6 orang yang datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita ulang lagi, mudah-mudahan dengan itu kita mengetahui, oh ini sahabatnya. Itu diantaranya As'ad bin Zurarah dari Bani Najjar, Aus bin Al-Harith bin Arifa'ah juga dari Bani Najjar. Ini mungkin sekali ini kita baru mendengarnya. Nanti ada sahabat yang kita ketahui. Bagi yang pernah mendengar hadis Nabi SAW, ini pas di poin yang ke-6 kita mengenalnya insyaallah. Kemudian yang ketiga Rafi' bin Malik bin Ajlan dari Bani Zuraik. Kemudian Qutbah bin Amir bin Hadidah dari Bani Salamah, Kemudian Uqbah bin Amir ini bukan Ibnu Mas'ud, tapi Abu Mas'ud kunyahnya, Uqbah bin Amir dari Bani Haram bin Ka'ab. Kemudian yang keenam, ini baru kita ma'ruf namanya, Jabir bin Abdillah Al-Ansari dari Bani Ubaid. Itu yang dahulu di tahun 11 kenabian yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hasil itu, di tahun ke-12 kenabian, di tahun berikutnya, maka
di antara yang 6 tadi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali. Mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ikut di antara yang 6 kita sebutkan tadi, yang ke-6 yaitu Jabir bin Abdullah. Di dalam peristiwa ini dia tidak ikut. Namun ada 7 pemuka baru yang datang. Mereka adalah Mu'az bin Al-Haris Ibnu Afra dari Bani Najjar. Ini suku Khazraj. Kemudian yang kedua Za'wan bin Abdul Qais dari Bani Zuraiq, suku Khazraj juga. Kemudian Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ini salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis, kita mengetahuinya. Ubadah bin Samit, bagi yang mempelajari kitab Tauhid, itu di awal-awal ada hadis dari Ubadah bin Samit. Ubadah bin As-Samit ini dari Bani Ghanam, dari suku Khazraj juga. Kemudian Yazid bin Tha'labah, ini sekutu Bani Ghanim, suku Khazraj. Kemudian Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah dari suku Bani Salim, juga suku Khazraj. Kemudian Abu Haytham bin At-Tayyihan dari suku Bani Abdul Al-Ashal, ini dari suku Aus. Dan yang ketujuh adalah Uwaim bin Sa'idah dari Bani Amr bin Auf dari suku Aus. Jadi di antara yang baru tersebut, yang 7 orang tadi, 5 dari suku Khazraj, 2 dari suku Aus. Jadi mereka berjumpa dengan Nabi di Aqabah. Aqabah itu di Mina. Bagi yang pernah menunaikan ibadah haji, itu mereka mengetahui. Bagi bapak-bapak yang mungkin Allah mudahkan menunaikan ibadah haji di tahun-tahun sebelumnya yang Allah undang, itu yang bagian ketiga di Mina, melempar jamarat, jamaratul ula, wusta, dan yang terakhir Aqabah. Aqabah. Kalau di tanggal 10 Hijriyah itu melempar jumrah hanya Aqabah saja. Sementara di Jumratul Ula, wusta itu tidak. Itu Jumratul Ula, wusta, Aqabah itu di hari tasyrik, hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini bagi yang belum belajar manasik haji, apa nih masih menerawang. Tetapi kami sarankan belajar saja manasik haji. Belajar, mungkin ada bukunya. Tidak ada tertutup kemungkinan. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Allah mudahkan kita untuk menunaikan ibadah haji. Minimal kita mengetahui manasik hajinya. Minimal kita mengetahuinya. Atau bagi yang ada yang tabungannya, mendaftar segera sebelum ada keperluan yang lain. Misalnya kita sudah cukup untuk mendapatkan porsi, segera daftarkan diri. Karena antrian yang sangat panjang, mungkin sudah puluhan, 15 atau 20 tahun, maka daftar segera. Karena kebutuhan itu belum nanti sekarang anak masuk sekolah, ada yang sakit, ada yang segala macam, tukar kendaraan atau segala macamnya. Maka segera daftarkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Jadi kalau kita saksikan, itu Aqabah yang di zaman Nabi, bukan zaman sekarang yang ada semacam penampungan, ada dinding untuk dilempar. Dulu separuh, kalau dibaca sejarahnya separuh. Jadi separuh, yang separuh lagi bukit. Jadi di sini orang melempar jamarat. Di sinilah mereka terjadi, di atas bukit itu mereka berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diketahui oleh penduduk Mekah, karena jika diketahui otomatis mereka dibubarkan. Kita azan dulu. Biasanya setelah azan kajian kita berapa? Ada setengah jam atau 1/4 jam? Biasanya dari azan 15 menit. Ayo, kita azan dulu lah. Insyaallah setelah azan kita lanjutkan sekitar 15 menit lagi insyaallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang mengenai bai'at Aqabah yang pertama. Sebagaimana kisahnya, apa bunyi bai'atnya, maka di sini muallif rahimallahu taala membawakan riwayat dari Imam Bukhari dari Ubadah bin Samit. Jadi Ubadah bin Samit di antara yang ikut di dalam bai'at Aqabah yang pertama. Yang 5 di awal di tahun ke-11 kenabian yang tidak ikut, mereka sebenarnya berenam yang tidak ikut, Jabir bin Abdillah. Lalu ditambah 7 orang lagi, berarti 12 orang. Di antaranya yang ikut adalah Ubadah bin Samit. Lalu beliau meriwayatkan sebagaimana dinukilkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah SAW memanggil mereka, mengimbau mereka untuk berbaiat. Apa bunyi bai'atnya? Bai'at yang terjadi di Aqabah, bai'at Aqabah itu sama dengan bai'at yang ada di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12. Itu sama isinya. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12 yang bunyinya ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat. Jadi ini pemberitahuan kepada Nabi SAW jika datang mukminat, orang mukmin yang perempuan, yubayya'naka, yang ingin berbaiat kepadamu. Ini dia, sama isinya.
ayyushrikna billahi syai'a, tidak mempersekutukan Allah. Itu isi baiat yang pertama. Kemudian wala yasrikna, tidak mencuri, wala yaznina, tidak berbuat zina, wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bibuhtan. Kemudian wala yaqtulna auladahun, tidak membunuh anak-anak, sebagaimana telah kita pelajari sebelum Nabi SAW lahir, itu biasa bagi mereka membunuh anak perempuan hidup-hidup. Sebagian mereka, bukan seluruh orang Quraisy seperti ketika itu, tapi sebagian. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydina wa arjulihin. Jadi juga tidak tidak mendatangi dengan kebohongan dengan tangan atau kakinya, wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan tidak bermaksiat dalam atau tidak mengingkari sesuatu yang ma'ruf, tidak mengingkari janji yang ma'ruf. Taib, itu bunyi baiatnya sama dengan surah Al-Mumtahanah ini. Kemudian di sini sebagaimana Imam Bukhari tadi disebutkan oleh Nabi SAW, siapa saja yang di antara kamu, maksudnya di antara kalian yang hadir, baik nanti kembali ke Madinah, ke Yathrib, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengganjar pahalanya. Allah akan mengganjar pahalanya, dan siapa saja melakukan sesuatu dari hal itu, lalu mengenai sesuatu dari itu, Allah tutup aibnya. Jadi bagi siapa yang menunaikan yang tadi, tidak melakukan kesyirikan, kemudian tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, dan tidak berbuat dusta, dan tidak durhaka dalam perihal yang ma'ruf, maka mereka Allah tutup aibnya. Allah tutup aibnya, dan jika Allah menghendakinya, Allah akan mengazabnya bagi orang yang mengingkari, yang melanggar yang ma'ruf, dan bagi Allah ampuni, maka Allah ampuni. Lalu Ubadah berkata, lalu aku membaiat beliau atas hal itu. Nah, ini dituturkan sendiri, bukan Ubadah saja, tetapi 12 orang itu langsung berbaiat, janji setia. Baiat itu berjanji setia. Dan ada juga sekarang kelompok-kelompok harus berbaiat dulu, ikut kelompok pengajiannya berbaiat dulu. Tidak, ini posisi keadaan ini yaitu di waktu ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan harus berbaiat juga kita. Hadir di majelis Masjid Taqwa harus baiat dulu. Bukan. Karena ada sebagian kelompok, sebagian dari kaum muslimin yang mereka berbaiat, berjanji setia dengan guru-gurunya, sehingga jika tidak berbaiat maka mata jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah katanya. Ada hadis Nabi seperti itu, tetapi bukan seperti yang mereka pahami. Kemudian untuk itu, ini dia dakwah. Siapa yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali untuk mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang pemuda, dan beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal masuk ke dalam agama Islam. Awalnya Mus'ab bin Umar adalah seorang dari keluarga yang kaya. Alhamdulillah, pakaiannya yang indah, parfumnya yang wangi. Sebelum ketahuan oleh orang tuanya memeluk agama Nabi Muhammad SAW, tapi ketika dia beriman, semuanya ditahan oleh orang tuanya, sehingga dia memilih kehidupan yang apa adanya. Yang dahulu biasanya pakaiannya mewah, pakaiannya indah dari bahan-bahan yang mahal, parfumnya yang wangi, atau pakai minyak wangi sehingga minyak rambut sehingga kelihatan gantengnya. Tetapi setelah memeluk Islam, itu semua ditinggalkan, dan orang tuanya tidak memberikan uang saku untuk kebutuhan itu, tetapi dia memilih agama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliaulah yang diutus pertama kali untuk mendakwahkan agama Allah di Yathrib, di kota Madinah.
Masjid Umar bin Khattab, di Ma'had Umar bin Khattab di Garuda Sakti, itu nama masjidnya Mus'ab bin Umair. Dan ada juga lembaga tahfiz Quran, itu Mus'ab bin Umair, ada juga menamakan dengan Mus'ab bin Umair. Bagi yang mengetahui kisah Mus'ab bin Umair, maka sungguh layak bagi pemuda-pemuda, pelajaran bagi pemuda-pemuda, bahwa mereka yang diutus untuk mendakwahkan agama ini. Mus'ab bin Umair, pemuda ketika itu. Lalu ada beberapa kisah yang dibawakan oleh muallif di sini yang sama-sama kita ambil merdu ketika membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, memiliki suara yang indah, yang merdu, yang enak didengar. Jadi ada beberapa kisah yang menakjubkan tentang bagaimana metode dakwah Mus'ab bin Umair ketika diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Yathrib. Yang pertama, bahwasanya yang beliau tinggal di salah seorang perkampungan Bani Abdul Ashhal, dan di situ terdapatlah orang-orang yang berkumpul. Ada Sa'ad bin Mu'az, dan kita mengetahui Sa'ad bin Mu'az salah seorang sahabat yang ketika wafat bergoncang aras. Allahu Akbar. Ketika dia wafat bergoncang aras Sa'ad bin Mu'az. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mindil, apa namanya, mindil lap, semacam tisu atau apalah, lap gitu, sapu tangan. Itu Sa'ad bin Mu'az lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan dia tidak lama memeluk Islam, sekitar tidak sampai 6 tahun sebelum beliau syahid, tidak sampai 6 tahun. Sementara kita sudah puluhan tahun beragama Islam. Lalu apa yang telah kita korbankan atau kita berikan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala? Sementara Sa'ad bin Mu'az tidak lama dia memeluk Islam, tetapi wafatnya aras Allah bergoncang. Kemudian yang kedua, Usaid bin Hudayr. Ini bagaimana kisahnya? Jadi yang pertama, yang ingin mendengarkan, jadi syaratnya harus mendengarkan penuturan dari Mus'ab bin Umair. Yang pertama adalah Usaid, dia ingin mendatangi orang yang berdua ini, Mus'ab bin Umair dengan dari Bani Ashhal tadi, salah seorang dari Bani Ashhal. Lalu dikatakannya, engkau berdua adalah orang-orang yang akan merusak keadaan kami, merusak akidah kami, akan membuat rusuh. Sebagaimana terjadi sekarang, viral rusuh antara Asy'ara dengan yang di situ penyair, dikatakan itu pemusik. Diluruskan oleh salah seorang ustadz kita, katanya ini bikin gaduh katanya. Seperti itu juga awalnya Mus'ab bin Umair disebutkan bikin gaduh, tetapi diungkapkan oleh Mus'ab bin Umair, seandainya kamu mau duduk sejenak untuk mendengarkan apa yang akan saya katakan. Lalu ditancapkannya tombaknya, dia duduk. Apa yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umair terhadap beliau, terhadap Usaid ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka melayanglah jiwanya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dengan suara yang merdu. Dan ini bukan beliau saja, bukan Sa'ad bin Mu'az saja atau Usaid saja, tetapi Umar pun seperti itu dahulu. Bagaimana Umar mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, maka terbetiklah di dalam hatinya untuk beriman terhadap agama Allah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan ini. Lalu dia dengarkan, dan itulah mukjizatnya Al-Qur'an. Dan ini pelajaran bagi kita ikhwani fiddin rahimakumullah, bahwasanya yang harus kita bekali untuk mengajak orang ke agama Allah Subhanahu wa taala itu dengan kalamullah.
dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan wahyu, bukan dengan ra'yu kita, bukan dengan akal pikiran kita yang keluar dari pikiran kita, tetapi dari wahyu. Itulah metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dibacakan Al-Qur'an, lalu timbullah keimanan di dalam jiwanya. Lalu setelah itu kembali dengan keadaan berubah. Awalnya dia mendatangi ingin agar dihentikan gerakannya ini, dakwahnya ini. Lalu ketika kembali, kata orang-orang, sepertinya dia kembali dalam keadaan yang berubah. Begitu juga dengan Sa'ad bin Mu'az, kejadiannya sama juga. Ketika Sa'ad bin Mu'az mendengarkan apa yang telah dibacakan dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah cahaya keimanan di dalam jiwanya. Lalu dinasihatkan kepada mereka berdua, yaitu yang pertama mereka mandi, lalu bersyahadat dengan syahadat yang hak, syahadat yang benar, lalu sholat 2 rakaat. Sehingga seketika kembali kepada kaumnya dengan keadaan yang berbeda. Sa'ad bin Mu'az adalah seorang tokoh di kabilahnya. Sa'ad bin Mu'az tokoh di kabilahnya. Ketika dia kembali ke kabilahnya, ke kaumnya, maka dia mengucapkan bahwasanya tidak layak bagi seorang pun berbicara denganku, katanya. Baik itu laki-laki perempuan, tidak layak kecuali dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang yang memiliki pengaruh di masyarakatnya, di kaumnya, dan alhamdulillah tidak ada satupun rumah di kaumnya, di kabilahnya Sa'ad bin Mu'az melainkan mereka beriman. Walaupun tidak secara seluruhan, tetapi setiap rumah-rumah yang ada di kabilahnya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan metode itulah Mu'az bin Umar berdakwah kepada orang-orang Yathrib. Mayoritas kabilah-kabilah di Yathrib itu beriman dengan apa yang telah dibawa oleh Mus'ab bin Umar, karena mudahnya mereka untuk menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kabilah, ada sekitar tidak sampai 5 kabilah yang tidak menerima, tetapi akhirnya di peristiwa perang Khandaq akhirnya mereka beriman. Peristiwa perang Khandaq itu perang yang dibuat parit, usulan dari Salman Al-Farisi, yang ketika itu pasukan Ahzab ingin menyerang kota Madinah, maka dibuat parit Khandaq, parit Khandaq bahasa Arabnya, agar pasukan Ahzab, Quraisy, sekutu-sekutunya tidak bisa memasuki kota Madinah. Baik. Kemudian di tahun musim haji berikutnya tadi, tahun ke-11 kenabian, tahun ke-12, tahun ke-13 kenabian, maka Mus'ab bin Umar kembali ke Mekah. Lalu dia menceritakan bagaimana hasil dakwah di sana. Mus'ab menceritakan kegembiraan bahwasanya alhamdulillah mayoritas penduduk Madinah, Yathrib ketika itu menerima dakwah beliau, dan itulah yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dengan keimanan yang sebenarnya, dengan keimanan yang bermentalkan baja, bukan keimanan yang setelah baiat, setelah itu tidak belajar agama, setelah baiat tidak melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini belum terjadi baiat yang kedua. Ada baiat peristiwa yang berikutnya, baiat kedua. Adapun ini baiat yang pertama, itulah kejadiannya. Nanti baiat kedua, setelah terjadi baiat kedua di Aqabah juga, baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Adapun baiat Aqabah dan seterusnya sampai Nabi hijrah, insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan kita di 2 Jumat yang akan datang di pekan genap, insyaallah taala. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan yang singkat kita bahas di malam yang berbahagia ini menambah pengetahuan kita bagaimana sosok Mus'ab bin Umar dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita mendakwahi orang-orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan satu ranting, bahasa kami di kampung halaman, yang memilih seperti kita RT, RW, atau yang mempunyai pengaruh. Itu sangat berpengaruh bagi masyarakat. Apabila mereka mau menerima, maka mudah bagi yang lainnya untuk
untuk menerimanya, seperti yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umar terhadap Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhum ajma'in. Taib, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.